Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan. Sungguh merupakan anugerah Tuhan yang besar kalau hari ini kita boleh sama-sama bertemu sekalipun hanya lewat media saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, Minggu 5 April 2020 kita memasuki minggu yang ke-6 dalam masa Prapaskah. Tanggal 10 tidak lama lagi kita akan merayakan Jumat Agung, dan minggu depan tanggal 12 kita akan bersama-sama merayakan kemenangan kebangkitan Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita mau sama-sama bersekutu dengan Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan secara pribadi bagi setiap kita. Mazmur pasalnya yang ke-31 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mazmur 31 ayat 10 sampai 17 berbunyi demikian. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, bahkan di tengah minggu sengsara, di tengah masa-masa yang sulit yang harus kita hadapi secara pribadi maupun bangsa, kita tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan nyata untuk setiap kita. Karena itu mari kita memuliakan Dia. Dari nyanyian kemenangan iman nomor 7, besar setiamu. Sebab besar kesetiaan Tuhan, besar anugerahnya bagi setiap kita. Setiap pagi ada rahmat baru yang akan Ia sediakan bagi setiap kita yang tetap berharap kepadanya. Haleluya. Besar setiamu Tuhan Bapakku, besarlah kasih-Mu, berlimpahlah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, Sabang pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu, sebab sungguh besar setiamu di dalam hidup kami.
sekalipun pergumulan, penderitaan, masalah, masa-masa yang sulit Engkau izinkan untuk kami hadapi. Namun kami percaya Engkau Allah yang setia, dan kasih setiamu tidak berubah oleh apapun juga. Kami bersyukur untuk kesetiaanmu, untuk kemurahanmu yang besar. Dan saat ini kami umatmu, secara khusus Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado, kami rindu untuk mengalamimu di dalam ibadah saat ini. Karena itu, ibadah Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado, dari awal sampai berakhirnya nanti, biarlah jadi hanya di dalam nama Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, dan di dalam pemeteraian Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupan setiap kami yang percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, saat ini kita akan memuliakan Dia. Kita mau bergirang, kita mau bersorak bagi Dia. Sebab Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sendiri menyatakan, ketika kita percaya kepadanya, maka Allah memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kemurahannya, karena kasih setianya bagi setiap kita. Karena itu mari kita memuliakan Dia. Kita diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Dan mari kita pakai kuasa itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan semata. Kita bersyukur karena kemurahannya besar bagi kita. Mari kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau bersuka karena Allah kita Allah yang hebat. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan dengan iman saudara. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah namamu Tuhan, kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah
namamu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Haleluya. Dialah Raja kita yang berjaya untuk selama-lamanya. Sehingga apapun permasalahanmu saat ini, apapun pergumulanmu, masa-masa sulit yang sedang engkau hadapi, Dia tetap berjaya atas kita semua. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita akan siapkan hati pikiran kita untuk mau sama-sama berdoa. Mendoakan banyak hal di kesempatan saat ini. Namun biarlah yang menjadi kerinduan kita untuk lebih dalam lagi bersekutu dengan Dia, lebih dalam lagi mengenal Dia secara pribadi, sehingga satu hal yang senantiasa kita rindukan adalah untuk senantiasa bersekutu dengan Raja semesta alam. Kita angkat pujian ini dengan iman, Bapak Ibu Saudara, dengan penuh kerinduan dari hati kita, sebagai satu ungkapan hati yang tulus untuk lebih dalam lagi mengalami Tuhan, lebih dalam lagi mengalami kekuatan kasih karunia-Nya. Yesus. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senap hati, dengan senap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi
Pujian yang baru saja kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan adalah kerinduan kami umat-Mu untuk lebih dalam lagi bersekutu dengan-Mu, lebih dalam lagi mengalami-Mu. Dan saat ini Bapa, kami rindu menaikkan di hadapan-Mu kerinduan hati kami, permohonan-permohonan kami, secara khusus untuk bangsa dan negara kami, bahkan juga keadaan dunia yang masih tengah dirundung pandemi penyakit. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon campur tangan-Mu, memberikan bijaksana kepada setiap pemerintah dari berbagai negara, memberikan kekuatan pertolongan bagi setiap tenaga-tenaga medis, bahkan menyatakan kemurahan-Mu, kekuatan kasih karunia-Mu bagi setiap pasien, bahkan juga keluarga yang terjangkit. Bahkan berikan bijaksana kepada kami semua selaku warga masyarakat untuk patuh kepada himbauan-himbauan yang disampaikan dari pemerintah sebagai wakil-Mu di dunia ini. Kami menyerahkan jemaat misi dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang mengenal setiap anggota jemaat maupun simpatisan jemaat misi, dimanapun berada saat ini, apapun pergumulan, apapun kerinduan yang sedang dihadapi. Oh Tuhan, kami mohon biarlah Engkau yang membukakan jalan, menyatakan kemurahan-Mu, sebab kami percaya bahwa Engkau Allah yang tetap turut bekerja, bahkan di balik situasi yang sulit saat ini, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami umat-Mu yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Kalau ada di antara hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, oh Tuhan, firman-Mu menyatakan bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Biar Engkau menggenapi janji firman-Mu itu di dalam kehidupan anggota jemaat yang sedang sakit, yang sedang dalam kelemahan tubuh, bahkan keluarga anggota jemaat yang sedang sakit. Oh Tuhan, jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada tantangan-tantangan, intimidasi kuasa jahat yang berusaha merongrong psikologi kami, merongrong diri kami dari pengenalan kami akan Engkau, kami satu hati kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kemerdekaan yang sejati itu menjadi bagian setiap kami yang percaya kepada-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan gembala sidang bersama dengan keluarga dari Jemaat Misi Manado, keluarga Gembala Tumila Arpio, untuk terus ada di dalam kasih karunia-Mu, terus ada di dalam kemurahan-Mu. Bahkan BPJ yang ada juga Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami terbatas di dalam menaikkan permohonan doa kami Bapa, tapi kami percaya Engkau Allah mendengarnya, dan Engkau sedang bekerja untuk menyatakan jawaban-jawaban doa yang jauh melebihi apa yang kami pikirkan, bahkan jauh melebihi apa yang kami doakan, untuk menyatakan kedaulatan-Mu, untuk menyatakan rancangan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan segala permohonan doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup kami yang sejati. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, Allah mendengarnya, dan Ia sedang bekerja untuk menyatakan rancangan damai sejahteranya bagi setiap kita yang percaya padanya. Karena itu saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa hanya Yesus Juru Selamat kita. Walau kita harus berjalan dalam lembah kekelaman, walau kita harus berhadapan dengan tantangan demi tantangan di dalam hidup, tapi ada perlindungan Tuhan yang selalu nyata untuk setiap kita yang percaya. Sebab Dia, saudara, tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Firman-Nya berkata bahwa Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau
Engkau tidak meninggalkan engkau. Dan ketika kita percaya Bapak Ibu Saudara, firman itu tergenapi dalam hidup kita. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Terima kasih. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa saudara. Sungguh Engkau juru selamat kami Yesus. Kami bersyukur untuk janji-Mu yang begitu pasti, bahwa walaupun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, walaupun Engkau mengizinkan kami mengalami awan gelap, kabut, masalah, badai, persoalan, tapi tidak sekalipun Engkau membiarkan kami, tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami sendiri. Terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu bagi kami. Saat ini kami rindu untuk dilawat dengan kebenaran-Mu, dilawat dengan firman-Mu. Kami manusia, umat-Mu Tuhan, membutuhkan kasih sayang-Mu, membutuhkan kebenaran firman-Mu.
karena itu biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kami saat ini, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, untuk kami mengalami campur tangan kuasa Roh Allah sendiri. Dan biarlah segala bentuk manifestasi kuasa roh jahat yang berusaha untuk membuat kami tuli secara rohani, membuat kami tidak memahami kebenaran-Mu, kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja dengan leluasa atas masing-masing kami. Demi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 26. Matius pasalnya yang ke-26, kita akan membaca ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Saya akan baca bagi kita sekalian. Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa juga menyimak di Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, bagian Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46 ini merupakan bagian yang juga ditulis dalam Injil yang lain, Injil Markus dan juga Injil Lukas. Walaupun ada persamaan dari ketiga Injil ini, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ada sudut pandang yang berbeda, sehingga ketiga Injil yang memuat cerita tentang di Taman Getsemani ini sebetulnya merupakan kisah-kisah yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah begitu familiar, sudah begitu biasa dengan bagian firman Tuhan ini. Namun mari kita akan sama-sama mempelajari bagian firman Tuhan ini dan menemukan ada hal-hal tertentu, hal-hal spesifik untuk kita renungkan bersama saat ini. Bapak Ibu Saudara, ketika
kita membahas perikop di Taman Getsemani sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Ini tidak bisa dipisahkan dari rangkaian masa-masa sengsara Yesus. Tidak bisa dipisahkan dari apa yang akan kita peringati hari Jumat nanti tanggal 10. Dan tentu saja hari Minggu depan tanggal 12 yaitu Paskah. Taman Getsemani merupakan titik awal penderitaan Kristus sebelum dia akhirnya ditangkap, diadili dengan tidak adil, dan kemudian mengalami penderitaan sampai kemudian naik di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kalau kita melihat ayatnya yang ke-36. Dalam rangkaian setelah perjamuan malam, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke suatu tempat yang ada di kaki Bukit Zaitun, yaitu Taman Getsemani. Kita lihat itu dalam ayatnya yang ke-36. Dan kalau kita melihat kata Getsemani, nama Getsemani ini Bapak Ibu Saudara, Torculus Olei, adalah sebenarnya suatu tempat untuk pemerasan buah zaitun. Mirip seperti tempat pemerasan anggur, di mana pada masa itu Bapak Ibu Saudara, teknik memeras anggur beda dengan sekarang yang sudah menggunakan teknologi-teknologi yang luar biasa. Tetapi pada zaman Yesus hidup, di Getsemani itu, di mana dia pergi Bapak Ibu Saudara, adalah tempat khusus untuk mengirik buah zaitun, memeras buah zaitun dengan cara diinjak-injak. Diinjak-injak sama seperti anggur. Pada zaman itu, bahkan zaman perjanjian lama, anggur itu diperah dengan cara diinjak-injak untuk mendapatkan hasilnya. Nah Bapak Ibu Saudara, di tempat pengirikan buah zaitun, Yesus diirik oleh Bapa. Ketika ia merasa begitu sedih, ia merasa begitu sakit, itu kita akan renungkan dalam ayat-ayat selanjutnya. Ketika ia pergi bersama dengan murid-muridnya, kecuali Yudas, karena Yudas sudah punya urusan lain Bapak Ibu Saudara, ia pergi bersama ke-11 muridnya sampai ke Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya yang 11 itu, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka sampai rombongan ke Taman Getsemani. Lalu kemudian Yesus memberikan instruksi kepada murid-muridnya yang 11 orang ini untuk duduk dulu di situ. Tetapi dalam ayat 37 kita melihat bahwa dia membawa 3 orang untuk bersama-sama dengan dia masuk lebih dalam ke Taman Getsemani, yaitu Petrus dan kedua anak Zebedeus. Ayat 37. Kedua anak Zebedeus ini Bapak Ibu Saudara adalah Yakobus dan Yohanes. Ini sangat unik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ayat 37 menyebutkan secara jelas siapa murid yang dibawa oleh Yesus. Petrus dan kedua anak Zebedeus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan kalau kita kembali ke belakang dalam pasal-pasal sebelumnya dari kitab Matius, secara khusus dalam Matius pasalnya yang ke-17, di situ kita akan melihat bahwa 3 orang yang sama yang dibawa oleh Yesus melihat bagaimana Yesus berubah rupa. Matius 17 ayatnya yang pertama, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya untuk bersama-sama, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ayat 2 Matius 17. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3. Maka nampak kepada mereka, 3 orang ini, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Bapak Ibu Saudara, Musa dan Elia, 2 tokoh besar dalam perjanjian lama, 2 tokoh besar dalam tradisi Yahudi yang digadang-gadang sebagai nabi yang luar biasa. Dan Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi mata hidup bagaimana 2 pribadi besar dalam perjanjian lama ini ngobrol sama Tuhan Yesus
Dan Tuhan Yesus berubah rupa di depan mereka bertiga. Mereka adalah saksi mata yang melihat langsung kemuliaan Yesus ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan 3 orang yang sama ini juga menjadi saksi mata langsung penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, ada kalanya dalam titik kehidupan kita, kita begitu mengidam-idamkan untuk melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat-mujizat yang besar dari Tuhan, melihat perkara-perkara Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan izinkan kita alami itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mengingat kembali rangkaian kisah selanjutnya, bagaimana mereka diminta berjaga-jaga dan berdoa, malah tidur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang masa kini yang diizinkan Tuhan untuk melihat perkara-perkara Tuhan yang luar biasa, diizinkan melihat keajaiban Tuhan di dalam hidup mereka. Tetapi ketika diajak untuk bergumul di dalam doa, ketika diajak untuk mengambil waktu khusus bergumul dengan Tuhan, justru di saat-saat itu mereka malah tidak mau. Bapak Ibu Saudara, ini yang dialami juga oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka yang adalah saksi mata Yesus berubah rupa, Yesus dimuliakan di atas gunung, Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Tapi di saat Yesus sedang ada dalam titik yang rendah dalam hidupnya, di Taman Getsemani, mereka seolah-olah bahkan tidak mengambil peduli sama sekali. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang juga pernah ada dalam fase seperti ini. Ketika kita ada di tanda kutip puncak kejayaan, kita punya kekuasaan, kita punya finansial yang kuat, ada begitu banyak orang yang datang dekat dengan kita, ikut menyaksikan luar biasanya. Tetapi di masa-masa yang sulit, di masa-masa bergumul, di masa-masa yang parah sekali, di mana mereka? Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Yesus sendiri saat ini. Ketika diperhadapkan dengan orang-orang yang dia harapkan loyal, yang dia harapkan setia, yang dia harapkan bisa sama-sama bergumul, menangis, berlutut, tapi ternyata tidak. Apakah Yesus kecewa terhadap mereka? Yesus sangat memahami kelemahan manusia. Oh, besar hatinya. Bapak Ibu Saudara, teladan Yesus ini juga perlu untuk kita nyatakan di dalam kehidupan kita masa kini. Ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang dulunya seolah-olah selalu ada dengan kita ketika masa-masa jaya, dan ketika saat-saat sulit mereka tiba-tiba hilang entah kemana. Jangan kecewa, jangan sakit hati. Yesus juga pernah ada di posisi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, ayat yang ke-37 bagian akhir di sini dinyatakan dengan jelas perasaan Yesus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, sedih dan gentar. Ayat yang ke-37 bagian akhir. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata lupeistai kai ademone. Merasa sangat sedih, merasa sangat susah, dan berada dalam keadaan yang pilu, dalam keadaan yang tertekan sekali. Ini yang sedang dialami oleh Yesus pada ayat yang ke-37, dan ia katakan kepada murid-muridnya. Yesus ada di dalam satu level kehidupan manusia yang memang drop sekali. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa Yesus juga punya natur manusia
sehingga merasakan emosi manusia, merasakan perasaan manusia. Dia tahu bahwa ia harus melaksanakan misi yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Tapi kemanusiaannya dia, natur manusianya dia waktu di Taman Getsemani, dia sendiri menyatakan dia sebetulnya sudah tidak mampu. Dia merasa sangat sedih, bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Dia ada dalam satu kondisi psikologis yang begitu rendah pada waktu itu, saudara. Dan dia datang kepada Bapa. Bapak ibu saudara, ketika kita ada dalam suatu level hidup yang begitu rendah, keadaan psikologis yang begitu rendah, keadaan emosional yang begitu rendah, ada kalanya datang godaan bagi kita untuk lihat kenalan-kenalan, cari orang-orang yang bisa kita percaya. Tapi Yesus mengajar kepada kita saat ini, datang pada Bapa. Yesus datang kepada Bapa seorang diri. Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa kepada Bapa. Ayat 39. Bapak ibu saudara yang dikasih diberkati Tuhan, ibadah di rumah, ibadah dengan keluarga yang sedang digalakkan dalam masa-masa ini bagus. Tapi bukan berarti karena kita ibadah keluarga maka kita tidak perlu saat teduh pribadi. Tidak. Saat teduh pribadi kita hanya dengan Allah, itu tetap merupakan satu elemen yang sangat penting, elemen yang begitu krusial di dalam hidup kita. Ibadah dengan keluarga penting, tapi ibadah kita secara pribadi, saat teduh pribadi dengan Bapa, itu tidak kalah pentingnya. Itu juga yang diajarkan Yesus melalui teks ini. Bagaimana ia datang kepada Bapa. Ia datang kepada Bapa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Bapak ibu saudara, kita lihat dalam frasa ini, Yesus tahu bahwa penderitaannya berat, penderitaannya sulit, sehingga di dalam naturnya sebagai manusia ia bilang kepada Bapa, Bapa kalau boleh, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu, lewat, kita tidak mau minum. Tapi penyerahan Tuhan Yesus yang luar biasa dinyatakan ketika ia berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang lain, bagian Alkitab yang paralel dengan ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, secara khusus dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-22. Lukas pasalnya yang ke-22. Yesus dalam keadaan yang sangat sedih, dalam keadaan yang sangat pilu, menaikkan doa kepada Bapa. Dalam Lukas 22 ayat 42 dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dalam keadaan yang sangat krisis seperti itu, Bapak Ibu Saudara, lihat apa yang terjadi. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, ketika kita datang kepada Bapa dalam saat teduh pribadi kita, sungguh-sungguh bergumul dari hati kita. Ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa letih dan seolah-olah tidak ada yang bisa memahami diri kita, kita datang kepada Bapa. Tidak sia-sia. Karena Yesus sendiri mengalami ada malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara kembali dalam Matius pasal 26, ketika ia menaikkan doanya yang kedua, maka bunyi doanya sudah beda. Kita lihat Matius pasal 26 ayat 42.
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak." Dua doa yang sama-sama punya nilai penyerahan, tetapi ada hal yang sedikit berbeda. Dalam doanya yang pertama, Yesus sempat bilang, "Aduh kalau boleh Joko Kang Tuhan," istilahnya dam, seolah-olah mau tawar-menawar dengan Bapa. "Kalau boleh cawan ini lalu. Kalau engkau mau, boleh enggak ini cawan kita ndak mau masuk akal, ndak mau minum." Tapi dalam doanya yang kedua, ketika Yesus sudah mengalami kekuatan secara pribadi, dia justru mengatakan, "Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Wah Bapak Ibu Saudara, ini sungguh-sungguh penyerahan total yang mutlak kepada Allah. Natur kita sebagai manusiawi seringkali ingin menghindari kesulitan. Kalau boleh kita tidak berhadapan dengan kesulitan. Kalau boleh kita tidak berhadapan dengan masalah. Kalau boleh jangan kok orang mau lewat akang itu masalah. Lewat sini. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar sama-sama lewat firman Tuhan. Bahkan kalau Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman. Bahkan kalau Tuhan izinkan kita lewat itu masalah, pergumulan yang begitu berat, mari kita sepenuhnya berserah. Sambil tetap percaya. Bahkan sekalipun ia izinkan kita lewat penderitaan, kita lewat lembah kekelaman, kita melintasi lembah-lembah yang penuh dengan pergumulan dan tantangan, ada kekuatan kasih karunia-Nya yang tersedia untuk saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, Matthew Henry berkata bahwa doa adalah persembahan kita kepada Allah yang bukan saja berisikan keinginan, tetapi juga penyerahan diri kita kepada Allah. Kita belajar melalui doa Yesus saat ini. Ada begitu banyak orang menaikkan doa hanya untuk mengucapkan keinginannya. Tulis list permintaan kepada Allah. Ini list permintaan saya Bapak. Ini listnya semua Bapak. Ini ya, ikut. Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu Saudara mungkin secara tidak sadar, kadang-kadang kita sebagai umat seolah-olah ingin memaksakan keinginan kita supaya terjadi. Loh, ini namanya tabobale Bapak Ibu. Siapa yang Tuhan, siapa yang ciptaan? Kok orang ciptaan yang mau perintah pada dia? Tapi melalui pengalaman Yesus, doa Yesus saat ini kita belajar bagaimana doa bukan hanya sekedar mengucapkan keinginan. Mengucapkan keinginan tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi doa juga adalah merupakan suatu penyerahan diri kita kepada Allah, supaya kedaulatannya, ketetapannya, kehendaknya yang terjadi dalam hidup kita. Jangan takut saudara, Allah tidak pernah merancangkan yang jahat untukmu. Jangan kita takut saudara, Allah tidak pernah merancangkan hal-hal yang mencelakakan diri kita. Bahkan sekalipun keadaan kita saat ini kelihatannya tidak sesuai dengan harapan kita. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal yang pahit, termasuk hal-hal yang menyakitkan, termasuk hal-hal yang membuat kita sedih, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya kepadanya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan, dalam masa raya menyambut Jumat Agung, mari kita sama-sama melihat kembali ke dalam diri kita. Bercermin dari kebenaran firman Tuhan di saat ini yang kita renungkan.
Apakah doa-doa yang kita naikkan selama ini adalah tuntutan-tuntutan yang kita patok untuk harus terjadi? Atau sudahkah kita sungguh-sungguh menyerahkan segala keinginan kita itu agar terjadi sesuai dengan kehendak Bapa? Apakah kita hanya mau mengiring Yesus ketika dia sedang menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, seperti pengalaman ketiga murid? Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, aduh hele mangantonya Anda. Orang bahkan begitu semangat. Apakah kami guru harus membuat tenda untuk engkau Musa dan Elia? Tapi ketika di masa-masa untuk bergumul, mereka lalai. Bapak Ibu Saudara, kita belajar saat ini melalui kebenaran firman Tuhan ini untuk tetap setia, untuk tetap berharap, untuk tetap berpegang, tetap beriman, tetap berpengharapan hanya kepada Yesus, dan nyatakan kasih kita kepada sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama saat ini. Hamba terbatas di dalam membentangkan firman-Mu. Namun biar Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas itu, yang terus berbicara kepada masing-masing kami, lebih dalam lagi, untuk membuat kami memahami kebenaran-Mu dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus yang dimeteraikan dalam diri kami. Kami juga dimampukan untuk melakukan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa kami ini hanya di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasih diberkati Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dengan nyanyian kemenangan iman nomor 78. Biarlah sandaran kita tidak yang lain, tetapi hanya Yesus sendiri, yang adalah karang kita yang teguh, tempat kita berteduh. Sandaranku tidak yang lain. Sandaranku tidak yang lain, melainkan darah domba-Mu. Naf amalku pun seprikai, yang lara saja Tuhanku. Di atas Yesus karangku aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Cinta-Mu Yesus, cinta-Mu Yesus pun kekal. Ku berteduh dan tak sesal, dan bila ombak memecah, ku tak gentar, terus soraklah. Di atas Yesus karangmu aku berdiri dan teguh. Dasar yang lain rebah runtuh. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita di saat ini. Kembali kami datang padamu Bapa, bersyukur untuk kasih setia dan campur tangan-Mu sepanjang jalannya ibadah di saat ini. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, biarlah kami terus menerima berkat kemurahan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, biarlah memelihara hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus, dan pemeteraian Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia senang bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
ibadah kita selesai. Dan saat ini kita akan mendengarkan informasi dan penyampaian dari Gembala Sidang Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Misi Manado kepada Bapak Gembala Rizar Tumilaar. Disilakan. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati kita dalam setiap kehidupan kita sekalian. Pengumuman, kita berdoa terus untuk pemerintah agar supaya pemerintah dan tokoh-tokoh agama Tuhan boleh beri kekuatan, kemampuan untuk berusaha keras memutuskan tali penyebaran virus corona ini. Dan kita berdoa juga untuk anggota jemaat kita yang berada di garis terdepan dalam upaya untuk pemberantasan virus corona ini, yaitu para perawat, anggota Polri, dan petugas-petugas di perhubungan, baik perhubungan laut, udara, dan darat. Kita berdoa terus agar supaya Tuhan kita memberi kita kekuatan, kemampuan untuk kita boleh hidup sehat, kita makan secara teratur, dan rajin cuci tangan. Cuci tangan dan hindarilah sebagaimana anjuran pemerintah, hindarilah pertemuan-pertemuan banyak orang. Hindarilah kerumunan, terutama kerumunan yang lebih dari 10 orang. Dan kita bekerja dari rumah, kita belajar juga dari rumah. Para mahasiswa, para siswa, mari kita menyesuaikan diri dengan pola belajar sekarang yang serba online. Pasti Tuhan akan beri kita kekuatan, kemampuan mengerjakan semuanya dengan baik. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom.